atas kesempatannya. Saya Sally Aviata dengan NIM 2018-210729. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memiliki 3 fungsi dalam membangun dan mengembangkan perekonomian negara. Yang pertama ada fungsi stabilisasi. Apa sih fungsi stabilisasi itu? Di mana pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, politik, hukum, pertahanan, serta keamanan. Dan yang kedua ada fungsi alokasi, di mana pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, penyediaan fasilitas penerangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada fungsi distribusi, di mana pemerintah berfungsi sebagai pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama ada pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tuh di mana intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan akibat kekakuan harga monopoli. Yang kedua ada mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Jadi aturan ini tuh memberikan landasan bagi penerapan aturan main termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas merupakan biaya atau keuntungan dari transaksi pasar yang tidak terlihat pada harga. Jenis dari eksternalitas sendiri ini ada 2. Eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif ini seperti adanya penghijauan di lingkungan sekitar yang memberikan dampak positif berupa hawa segar dan sejuk di masyarakat sekitar. Dan eksternalitas negatif seperti adanya kebakaran hutan di suatu negara yang akan memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar di negara tetangga. Selanjutnya ada jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama ada efek satu produsen terhadap produsen lain, di mana aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dari produsen lain. Yang kedua ada efek kegiatan produsen terhadap konsumen, di mana aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatannya oleh rumah tangga atau konsumen. Dan yang ketiga ada efek konsumen terhadap konsumen lain. Hal ini tuh aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi fungsi utilitas konsumen yang lain. Dan yang keempat ada efek konsumen terhadap produsen, yaitu aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Yang selanjutnya ada bentuk eksternalitas. Eksternalitas terbagi menjadi 2, yaitu eksternalitas yang bisa habis dan eksternalitas yang tidak habis. Eksternalitas yang bisa habis yaitu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang privat. Jika barang tersebut dikonsumsi oleh seseorang individu, maka barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Sedangkan eksternalitas yang tidak habis yaitu efek eksternal yang mempunyai ciri publik atau public goods. Konsumsi seseorang terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Frinda Cici Ayuni dengan NIM 2018-210736. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai eksternalitas. Di dalam grafik tersebut terdapat MSI dan MSB. MSI ini adalah marginal social cost, adalah penjumlahan dari biaya eksternal ditambah dengan biaya tambahan. Kemudian MSB ini adalah marginal social benefit. MSB ini sama dengan manfaat marginal pribadi yang diberikan suatu barang ditambah manfaat eksternal yang diciptakannya. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa aktivitas A membebankan biaya eksternal pada aktivitas B. Keluaran optimal secara sosialnya itu adalah 3. Kemudian aktivitas A menyebabkan manfaat eksternal untuk aktivitas B. Output optimal yang diperoleh secara sosial adalah 10. Kemudian pada grafik berikutnya itu ada aktivitas A yang membebankan biaya eksternal pada aktivitas B, di mana output optimal secara sosialnya itu adalah 3. Kemudian pajak menghasilkan
hasil dari kegiatan A ini menyebabkan manfaat eksternal untuk aktivitas B. Keluaran optimal secara sosialnya yang diperoleh adalah 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Public Utility Regulation atau kebutuhan publik. Negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa private. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatnya dapat dinikmati bersama. Contohnya adalah jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, air minum, dan penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, barang dan jasa private adalah barang dan jasa yang diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain. Contoh, pembeli pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah pada orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada grafik berikut ini. Di dalam grafik tersebut terdapat kurva LAC dan LMC, di mana LAC ini adalah long run average cost yang memiliki kemiringan negatif. Karena hukum permintaan, saat harga naik maka jumlah barang akan turun, dan berlaku juga sebaliknya. Jadi karena harga dan permintaan itu berbanding terbalik, jadi kurvanya itu memiliki kemiringan yang negatif pada grafik berikut. Kemudian LMC ini adalah long run marginal cost, di mana LMC ini berada di bawah kurva LAC. Bila kurva LAC-nya ini turun, maka kurva LMC-nya ini berada di bawahnya. Dan bila kurva LAC-nya ini naik, maka kurva LMC-nya berada di atas. Dan jika LAC ini mencapai titik minimumnya, maka LMC sama dengan LAC. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indi Yunusani, NIM 2018-210739. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai intervensi pemerintah dalam perekonomian. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan apa sih intervensi pemerintah itu. Nah, intervensi pemerintah itu adalah campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam sistem ketentuan perkembangan yang dilakukan untuk mengurus negaranya. Nah, campur tangan yang dilakukan ini tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara, di mana itu bisa menjadi keuntungan yang sangat positif bagi perkembangan ekonomi mikro serta makro dalam perekonomian negaranya. Nah, intervensi pemerintah ini itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan perekonomian agar mencapai kesejahteraan suatu negara. Kemudian juga bertujuan untuk memberikan atau menjamin hak-hak yang didapat individu agar tetap terwujud. Kemudian juga bertujuan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh ekonomi negaranya, dan juga mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara. Nah, intervensi pemerintah ini juga bertujuan untuk menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga bertujuan mengawasi internal serta eksternal negara seperti halnya mengenai impor dan juga ekspor. Nah, intervensi pemerintah ini itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah intervensi pemerintah secara langsung dan juga intervensi pemerintah secara tidak langsung. Nah, apa bedanya? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan bagaimana bentuk intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung, saya akan menjelaskan sedikit kepada rekan-rekan mengapa intervensi pemerintah ini itu perlu dilakukan. Nah, pada intinya pemerintah ini ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Nah, intervensi pemerintah dalam perekonomian ini itu dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar atau market failure seperti kekakuan harga, kemudian monopoli dan eksternalitas yang merugikan
maka peran pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Nah, peranan itu dapat dilakukan dalam dua bentuk yang sudah saya sebutkan, yaitu intervensi secara langsung dan juga intervensi secara tidak langsung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai intervensi pemerintah secara langsung, di mana dibagi menjadi dua, yaitu adalah penetapan harga minimum atau floor price, dan juga ada penetapan harga maksimum atau yang disebut juga dengan selling price. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga minimum atau floor price. Jadi penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah ini bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Nah, misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Nah, hal itu dilakukan supaya tidak ada orang-orang atau yang biasa disebut dengan tengkulak atau juga pihak-pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang dimana membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau disebut juga dengan badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Nah, namun mekanisme penetapan harga seperti ini tuh sering mendorong munculnya praktik pasar gila atau pasar yang pembentukan harganya itu di luar harga minimum, seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuknya yang kedua yaitu adalah penetapan harga maksimum atau selling price. Jadi penetapan harga maksimum atau istilah lainnya itu adalah harga eceran tertinggi atau HET yang dilakukan pemerintah, yang dimana ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Jadi kebijakan HET ini itu dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar itu dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Nah, penjual itu tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Nah, contoh dari penetapan harga maksimum ini di Indonesia yaitu antara lainnya obat-obatan di apotek, kemudian ada juga harga BBM, kemudian juga ada tarif angkutan atau transportasi seperti misalnya tiket bus, kemudian tarif kereta api dan juga tarif taksi per kilometer. Nah, seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga maksimum ini juga mendorong terjadinya pasar gelap, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan untuk intervensi pemerintah secara tidak langsung. Di next slide, saya akan menjelaskan untuk bentuk intervensi pemerintah secara tidak langsung. Nah, yang pertama itu ada penetapan pajak. Nah, jadi kebijakan penetapan pajak ini dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Nah, jadi misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah itu dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Nah, mengapa? Karena hal tersebut itu menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri karena harganya relatif lebih murah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bentuk dari intervensi pemerintah secara tidak langsung, yaitu ada pemberian subsidi. Nah, jadi pemerintah itu dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Nah, jadi subsidi ini itu biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Nah, subsidi ini juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang, di mana bertujuan atau gunanya yaitu untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor, seperti itu. Nah, kebijakan ini itu ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen ataupun konsumen, sekaligus untuk menekan laju inflasi dalam suatu negaranya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raihani, NIM 2018-210-741. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah tidak hanya masalah ekonomi mikro seperti harga, monopoli, dan eksternalitas saja, tetapi juga mencakup masalah dalam lingkup ekonomi makro. Nah, tentu saja ini memerlukan intervensi dari pemerintah. Di negara berkembang, pada umumnya ada 3 masalah besar pembangunan ekonomi yang masih belum terselesaikan. Yang pertama,
masalah kemiskinan, yang kedua kesenjangan ekonomi, yang ketiga yaitu pengangguran yang terus meningkat. Nah, untuk mempermudah kita untuk menganalisis masalah yang perlu dihadapi pemerintah di bidang ekonomi ini, saya sudah merangkum 5 masalah ekonomi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan, yang kedua masalah keterbelakangan, yang ketiga pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, yang keempat masalah kekurangan modal, yang kelima yaitu masalah pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan seseorang yang bersifat ekonomi di mana orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya karena pendapatannya yang rendah. Kemiskinan ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya pula daya beli seseorang. Kemudian karena rendahnya pendidikan masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Indonesia sudah menerapkan beberapa program. Yang pertama, program Inpres Desa Tertinggal atau IDT, kemudian program pemberian kredit untuk para petani, yaitu berupa kredit usaha kecil atau KUK, kemudian kredit modal kerja permanen atau KMKP, kemudian program kawasan terpadu atau PKT, kemudian program gerakan orang tua asuh atau GNOTA, Raskin, bantuan langsung tunai atau BLT, dan program-program lainnya. Nah, yang kedua yaitu masalah keterbelakangan. Keterbelakangan merupakan suatu keadaan di mana suatu wilayah kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan wilayah yang lain. Nah, keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain atau wilayah lain dilihat dari berbagai aspek dan berbagai bidang. Nah, jika dilihat dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang. Nah, ciri lain dari negara sedang berkembang adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, kemudian rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan fasilitas publik, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Nah, pengangguran itu adalah suatu kondisi kurang produktif atau pasif, sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Sedangkan keterbatasan kesempatan kerja ini adalah suatu keadaan kekurangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, karena tidak termasuk dalam kuota yang sudah ditetapkan atau karena tidak mampu memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemberi kerja. Nah, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang lulus setiap tahunnya. Nah, hal ini terjadi karena Indonesia masih mengalami masa transisi, yaitu perubahan struktur ekonomi dari negara agraris ke negara industri. Nah, untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah dengan melaksanakan program pelatihan bagi tenaga kerja, sehingga tenaga kerja itu memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan pekerjaan, kemudian pembukaan investasi baru, kemudian melakukan program padat karya dan memberikan penyuluhan serta informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal ini tidak hanya menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan, tetapi juga dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan melakukan program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan investasi menjadi lebih produktif. Nah, kemudian yang kelima yaitu masalah pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama, tidak, tetapi pemerataan pendapatan ini yaitu bentuk upaya untuk membantu masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak terlalu terpojok, artinya untuk menghindari dari adanya gap antara
batas antara yang kaya dan yang miskin. Nah, ketidakmerataan pendapatan ini terjadi karena sebagian besar pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar saja. Oleh karena itu, jika pendapatan masyarakat merata, perlu perhatian pemerintah yang didukung oleh masyarakat untuk bersama meningkatkan pelayanan kualitas publik, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam supaya dapat mengatasi ketidakmerataan pendapatan ini. Nah, kemudian menerapkan pajak yang tinggi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi dan memberikan subsidi silang bagi masyarakat yang ekonominya masih rendah. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Dufan Riksa Putra, NIM 2018-210-922. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian inflasi. Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah inflasi, salah satu caranya yakni dengan operasi pasar untuk meninjau harga supaya harga tidak terlalu tinggi di pasaran. Memberikan subsidi untuk membantu masyarakat yang ekonominya masih rendah dan menurunkan pajak untuk meringankan beban produsen dan konsumen. Baik, yang selanjutnya, untuk mengatasi masalah di bidang ekonomi, pemerintah menggunakan kebijakan-kebijakan tertentu. Secara garis besar, terdapat dua kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi makro. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utamanya perpajakan. Di negara sedang berkembang seperti di Indonesia ini, kebijakan moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada saat kondisi yang lebih baik. Caranya yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak T dan pengeluaran pemerintah G. Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah, misalnya seperti menambah subsidi kepada rakyat kecil atau mengurangi tingkat pajak. Adapun kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kebijakan moneter memiliki 3 instrumen, yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka, atau bisa dibilang open market operation, yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SPBU). Selanjutnya, kebijakan tingkat suku bunga atau bisa dibilang diskon rate policy, yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah
atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara, yaitu menurunkan tingkat bunga pinjaman, tingkat diskonto. Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya. Selanjutnya, rasio cadangan wajib atau bisa dibilang reserve requirement ratio. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.